Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuri Duansyah dari kelas 1D semester 1 jurusan Teknologi Informasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang basis data, membangun basis data relasional dan RAT, relasi antar table. Baik, langsung saja kita langsung ke materinya. Pengertian database relasional. Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang dipresentasikan dalam database. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut. Baris pada tabel mempresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan mengidentifikasi unik yang disebut kunci utama. Dan baris di antara beberapa tabel dapat dibuat saling berterkait menggunakan kunci asing. Data ini dapat diakses dengan berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel basis data itu sendiri. Fungsi basis data relasional atau database relasional. Dalam dunia komputer saat ini banyak sekali jenis-jenis database. Semuanya memiliki fungsi spesifikasi yang berbeda-beda. Adapun berikut beberapa fungsi database yang perlu diketahui. Yang pertama, database berfungsi untuk mengelompokkan data, mempermudah dalam memproses atau mengidentifikasi data. Database akan menampilkan data sesuai dengan permintaan user tentang suatu informasi dengan proses yang cepat dengan bantuan software DBSM atau Database Management System. Software DBMS ini akan menghindari data ganda dan menginkonsistensi pada database. Database akan memberikan notif secara langsung jika terjadi duplikat data. Duplikat dalam database ini sangat dimungkinkan sekali karena dari banyaknya jumlah data yang diinput. Yang ketiga, database yang ketiga adalah memudahkan dalam akses, edit, tambah, delete, dan menyimpan data. Admin akan lebih mudah dalam mengelola semua kegiatan tersebut di atas walaupun jumlah datanya cukup besar. Yang keempat, menjaga kualitas database. Yang masuk agar sesuai dengan saat proses entry data dan setelah entry. Di sini peran software sangat penting terutama mengkondisikan agar data tersimpan tetap aman sampai data dibutuhkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah penyimpanan data konvensional yang memerlukan ruang yang besar dan memakan biaya yang banyak. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah database relasional. CDM. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entry, serta hubungan relationship antara entitas-entitas tersebut. Biasanya CDM dipresentasikan dalam bentuk entry relasional diagram. CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, tidak tergantung pada software ataupun pertimbangan model struktur data. Istilah database relasional. Istilah yang perlu kita pahami mengenal basis data relasional antara lain table. Table merupakan struktur penyimpanan dasar dari basis data relasional, terdiri dari satu atau lebih kolom-kolom dan nol atau lebih baris, row. Sini row atau baris. Baris merupakan kombinasi dari nilai-nilai kolom dalam tabel. Sebagai contoh, informasi tentang suatu departemen pada tabel departemen. Baris seringkali disebut dengan record. Kolom. Kolom menggambarkan jenis data pada tabel sebagai contoh nama departemen dalam tabel departemen itu sendiri. Kolom didefinisikan dengan nama kolom dan tipe data seperti panjang data tertentu. Field. Field merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Sebuah field dapat berisi data. Jika pada suatu field tidak terdapat data, maka field tersebut dikatakan nilai nol. Primary key. Primary key atau kunci utama merupakan kolom.
atau kumpulan kolom yang secara unik membedakan antara baris-baris satu dengan baris yang lainnya. Sebagai contoh, kode departemen. Kolom dengan kategori ini tidak boleh mengandung nilai 0 dan nilainya harus unique atau berbeda antara baris satu dengan baris lainnya. Forging key. Forging key atau kunci tamu merupakan kolom atau kumpulan kolom yang mengacu ke primary key pada tabel yang sama atau tabel lainnya. Forging key ini dibuat untuk memaksakan aturan relasi pada basis data. Nilai data dari forging key harus sesuai dengan data pada kolom dari tabel yang diacunya dan bernilai 0. Langkah-langkah pemanfaatan database relasional. Langkah-langkah pemanfaatan basis data relasional ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memanfaatkan kembali database yang telah dirancang. Langkah-langkah di antara lain ini. Yang pertama, memilih sebuah relasi dari basis data. Langkah ini dilakukan dengan cara menjadi direktori tujuan pemakaian sebagai memori bantuan. Yang kedua, menggabungkan dua relasi secara bersamaan. Gabungan operasi ini dimaksudkan untuk mengambil dua relasi dan menempatkannya secara bersamaan dan membuat relasi yang besar. Yang ketiga, membangun kolom dari relasi. Kegiatan ini dilakukan dengan membangun relasi yang lebih kecil dengan hanya memilih atribut yang relevan dan relasinya yang ada. Yang keempat, memilih baris dari relasi. Pemilihan baris akan membuat sebuah hubungan baru yang lebih kecil dengan mengekstraksi record yang berisi sebuah atribut yang bertemu syarat tertentu. Membagi atribut yang baru. Langkah ini meliputi manipulasi data yang ada ditambahkan beberapa parameter tambahan jika diperlukan untuk memperoleh data baru, kemudian kolom baru dibuat untuk hasil relasi. Yang keenam, memberikan indeks atau mengurutkan baris. Pengindeks merupakan susunan baris secara logika dalam sebuah relasi menurut beberapa kunci, sedangkan pengurutan merupakan penyusunan sebuah relasi secara fisik. Yang ketujuh, menghitung total untuk menampilkan hitungan. Jika subkelompok data yang telah ditentukan dan baris relasinya telah disusun, maka total dan hasil hitungannya dapat dilakukan. Menampilkan data. Langkah terakhir dalam mendapatkan kembali data adalah presentasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Bab 3. Kasus basis data, contoh toko marketing sederhana. Ya, contoh kasus ERD dalam bentuk ERD ya. Dan ini adalah komponennya. Ada 6 entitas, yaitu karyawan, gaji, jabatan, transaksi, member, item penjualan, dan menu. Yang masing-masing atributnya, yang pertama karyawan. Karyawan memiliki atribut kode karyawan sebagai primary key, nama karyawan, email karyawan, handphone karyawan. Terus untuk tabel kedua, gaji. Kode gaji menjadi primary key. Dan atribut keduanya adalah jumlah gaji. Ketiga ada jabatan. Kode underscore jabatan adalah primary key-nya. Dan atribut keduanya ialah nama jabatan. Yang keempat, yang tabel keempat ada transaksi. Kode transaksi adalah sebagai primary key-nya. Untuk atribut kedua, tanggal transaksi. Atribut ketiga, diskon produk. Dan atribut keempat, total harga. Terus ada member. Kode member dijadikan sebagai primary key. Ada nama member sebagai atribut kedua, nomor handphone member sebagai atribut ketiga, dan atribut keempatnya adalah email member. Terus yang keenam ada item penjualan. Item penjualan dijadikan sebagai primary key
Dan atribut keduanya adalah harga per item, kuantitas per item, jumlah harga per item. Yang tabel ketujuh ada kode menu. Kode menu dijadikan sebagai primary key. Atributnya ada nama menu, harga menu, deskripsi menu. Dan untuk kardinalitasnya, karyawan mempunyai jabatan relasinya one to one. Terus ada karyawan memiliki gaji relasinya one to one. Terus yang ketiga, karyawan melayani transaksi relasinya one to many. Terus transaksi menghitung setiap item penjualan relasinya one to many. Item penjualan mengambil data dari tabel menu relasinya one to many. Transaksi melakukan pengecekan data member yang terdaftar relasinya one to many. Ini adalah tampilan kasus yang sudah dalam database PHP MyAdmin. Terhubung ya, kode jabatan, kode gaji. Terus di sini ada tabel transaksi. Terus tabel member. Jadi tabel karyawan ini terhubung ke transaksi ya. Tergabung. Jadi kesimpulannya itulah, database atau basis data adalah sekumpulan data dan informasi yang tersusun rapi pada suatu ruang penyimpanan komputer secara sistematik sehingga mudah saat diakses oleh program komputer guna mencari keberadaan suatu data. Basis data atau database berasal dari kata basis data dan data. Basis dan data ya. Basis data dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpulnya data, yang merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep keadaan, dan sebagaimananya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Ya, sekian dari video saya. Terima kasih. Saya Noridwan Syah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.